Jadi kebetulan orang tuaku bercerai. Nah, itu salah satu penyebabnya itu ekonomi. Wah, kenapa sih kok harus terjadi gitu? Jangan sampai kita sebagai anak mengalami hal yang sama di masa depan. Jadi belajar keuangan terus sampai akhirnya 2015 tuh baru berani praktek. Cobain satu-satu. Investasi deposito tuh kayak gimana sih? Reksadana tuh gimana? Sampai akhirnya sekarang merasa lebih nyaman di saham. Kebetulan ya puji Tuhan sampai hari ini udah ke 20 negara dari hasil dividen. Memulai karir di dunia musik hingga kini menjadi seorang qualified wealth planner, transformasi lintas karirnya tentu amat mengesankan. Meski semasa sekolah pernah mengalami kegagalan dengan tidak naik kelas, kini ia berhasil bangkit dan membantu banyak orang dalam mencapai kestabilan finansial. Kini telah hadir di Hidden Masters, Christian Chandra. More than just a hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Please welcome Koko Cece. Halo Glenda. Halo Ko Cece, apa kabar? Baik-baik dong, luar biasa. Thank you udah diajak ke sini. Terima kasih. Ini juga lagi pas main ke Jakarta ya, Ko ya? Yes, betul. Kebetulan lagi di Jakarta. Oke. Kok asal dari mana sih? Asalnya dari Salatiga, Jawa Tengah. Oh, Salatiga. Ya, dekat-dekat Semarang kalau yang nggak tahu. Tahu dong. Kok ini menarik. Kenapa namanya Cece? Oke, sebenarnya nama aku kan aslinya Christian Chandra. Cuma karena nama Christian dan Chandra itu pasaran ya. Nah, jadi biar gampang nyebutnya CC gitu. Daripada Christian yang mana, Chandra yang mana gitu kan. Ini keren ya. Emang keuangan banget even namanya dari awal CC, ya. tapi jangan sering-sering utang CC juga ya. Oke, sebuah tips dari awal udah diingetin ya. Oke, Ko Cece. Atau biasa disebut juga di Instagram, TikTok namanya Koko Keuangan. Seorang content creator ya Kak ya? Yap. Tapi nggak cuma content creator. Oke, mungkin boleh diceritain dulu ke sahabat beraset, selain sebagai content creator, kesibukan Ko Cece itu apa aja sih? Oke, jadi basicnya itu, awal mulanya itu basicnya sebenarnya musik. Wah, sama dong kita kok. Iya, ya, musik ya, terus dulu. Oke. Nah, jadi dari musik, aku kuliahnya musik, gelar sarjananya juga kebetulan musik juga. Jadi sampai dengan 2020, masih bermusik seperti biasa, sampai COVID ya, mungkin teman-teman juga pasti ngalamin. Namanya dunia musik kan pertunjukan tuh, otomatis pasti off. Pas COVID ya? Ya, pas off. Pas COVID itu off. Nah, jadi karena dia off, otomatis kan, wah enaknya ngapain lagi ya gitu kan. Nah, kebetulan pas buka-buka TikTok, buka IG kok banyak tuh konten-konten tentang saham, tentang keuangan. Kok menarik juga ya, dan kebetulan aku punya basic juga karena udah punya pengalaman itu sejak 2015 awalnya. Jadi coba deh sharing-sharing, siapa tahu itu juga sekaligus ngingetin buat diriku sendiri ya. Karena kan waktu itu keuangannya juga berantakan karena income-nya pasti juga berkurang gitu ya. Awalnya sharing buat diri sendiri, sampai ternyata mendapat sambutan baik dari teman-teman di IG, di TikTok, sampai hari ini. Oke, dari awalnya Koko ini di musik sebagai apa nih? Pengajar atau musisi? Awalnya itu sebagai musisi juga, ya. Jadi main musik, dulu kuliah musik, main musik, lalu juga akhirnya ngajar. Jadi kita ngajar di kursus musik dan juga di ekskul sekolah. Jadi kayak drum band, paduan suara kayak gitu. Sampai akhirnya sekarang punya kursus musik sendiri dan sekarang ngurusin itu di rumah. Dari kapan nih punya kursus musik sendiri? 2012. 2012. Udah lama 12 tahun dong? Ya, udah kurang lebih ya 12 tahun. Luar biasa. Koko instrumennya apa nih? Majornya drum, cuma karena tuntutan pekerjaan harus menguasai yang lain juga. Banyak dong, ya. Multi-instrumentalis. Harus bisa. Multi-talenta juga di keuangan juga nih. Berarti dari awal jurusan musik, sempat mention bahwa udah kenal saham dari 2015. Ya. Awalnya kenapa kok? Pertamanya itu nggak sengaja sih. Jadi itu sebenarnya gini, aku nikah 2013, ikut 2013. Nah, tahun berikutnya kebetulan ada suatu kejadian yang mungkin tidak diinginkan sama semua keluarga ya. Jadi kebetulan orang tuaku bercerai. Nah, itu salah satu penyebabnya itu ekonomi. Nah, dari situ kan mikir ya, sebagai anak ya, wah kenapa sih kok harus terjadi gitu. Jangan sampai kita sebagai anak mengalami hal yang sama di masa depan. Cari tahu penyebabnya. Kenapa? Salah satunya karena ekonomi, akhirnya belajar, nggak sengaja nemu buku tentang keuangan. Jadi baca dari situ mulailah kayak semacam terbuka ya. Wah ternyata selama ini kok orang tua aku nggak pernah ngenalin kayak gini nih. Buku apa tuh kok? Nah, awalnya itu judulnya kalau nggak salah Bego tapi Bejo namanya. Tentang keuangan tuh ya? Iya, tentang keuangan. Jadi itu bukunya simple ya. Jadi intinya cuma ngajarin kamu tuh walaupun nggak punya, maksudnya nggak punya modal, nggak ngerti apa-apa tentang keuangan, asalkan kamu mau belajar pasti bisa. Nah basicnya dari situ. Nah setelah itu kita belajar, aku belajar gitu. Memperdalam lagi, oh ternyata uang tuh nggak hanya kita kerja dapat duit selesai gitu. Ternyata harus disimpan, harus dikelola dengan baik, harus dibudget, harus diinvestasikan. Kadang kita punya tujuan-tujuan ya di masa depan. Nah dari situlah belajar ikut seminar macam-macam. Terus juga dia sampai ke kota Surabaya, ke Jogja, ke Jakarta aku datengin demi buat belajar kayak gitu ya.
sampai koleksi buku juga mungkin adanya kali 500 sekarang. Hah, 500 buku? Keren. Ya karena 500. Keuangan semua tuh kok? Ya hampir sebagian besar ya. Wow. Sama traveling sebagian. Traveling, oke. Ya, nah itu jadi belajar keuangan terus sampai akhirnya 2015 tuh baru berani praktek. Jadi dari belajar sekian banyak kan hanya teori ya kalau nggak praktek ya. Cobain satu-satu, investasi deposito tuh kayak gimana sih, reksadana tuh gimana, sampai akhirnya sekarang merasa lebih nyaman di saham. Di saham. Akhirnya jatuh cintanya sama saham di 2015 itu. Ya, mulainya di situ. Oke, wow, nggak kebayang ya udah berapa buku di koleksi 500, belum kelas. Lumayan lah ya untuk dalam waktu 3 tahun, 2 tahun ya? Iya. Oke, dan merasa nggak sih kok akhirnya menemukan jawaban dari problem yang tadi kok ketemu itu? Kalau sekarang sudah bisa dibilang iya sih ya, karena aku udah belajar banyak juga, oh ternyata harus seperti ini supaya nggak seperti itu gitu ya, supaya nggak mengalami hal yang sama gitu. Dan tentunya lebih bagus karena tadi di era COVID ya, kita bisa berbagi. Apa yang aku pelajari nggak cuma disimpan sendiri, gitu. Bisa di-sharingkan ke teman-teman dan puji Tuhannya juga banyak teman-teman yang merasa terbantu. Oke, luar biasa. Gitu. Sekarang aktifnya di apa aja nih kok sosmed ya? Sosmed ada IG dan TikTok ya. Kalau YouTube ada cuma belum terlalu aktif. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih aktif. Oke, di IG udah berapa? Di TikTok sudah berapa followers ya? Kalau IG baru aja tembus 100.000. Wah, luar biasa. Kalau di TikTok ya kebetulan karena akhir-akhir ini kurang begitu aktif ya di TikTok ya. Jadi masih stuck di 38 ribuan sekitar itu. Oke, dan jadi konten creator ini cukup aktif dan awalnya cuma sharing pengalaman sendiri ya kok ya? Sharing sendiri, cuma karena dapat sambutan cukup baik kan jadi lebih semangat ya, kayak merasa di support gitu ya. Akhirnya jadi lebih konsisten gitu. Oke, awalnya mungkin kalau Sahabat Wiraset kita bisa flashback ke tahun 2020, memang kan bisnis itu banyak yang terhenti gitu ya kok ya, termasuk mungkin bisnis Koko sendiri ya? Pasti. Oke, itu sempat gimana tuh kok perjalanannya? Sampai akhirnya jadi konten juga kan gitu? Ya, kalau dulu kan dulu kita terbiasa sibuk, maksudnya ngajar gitu ya. Anak silih berganti siswa gitu. Tiba-tiba 2020 COVID, semua orang tua juga takut. Akhirnya dari tadinya sekian banyak jadi nol sama sekali. Stop. Benar-benar stop. Jadi kita ya udah harus ngapain nih gitu kan. Karena kan udah terbiasa sibuk ya. Kalau tiba-tiba nganggur kan kayak gimana gitu ya. Berarti pemasukan stop juga kok? Pasti. Karena namanya di dunia musik kayak gitu kan nggak ada yang pasti ya. Betul. Kadang ramai, kadang sepi gitu. Nah ini bukan sepi lagi, benar-benar nol gitu waktu itu. Nah akhirnya belajar gimana caranya supaya yang nol ini tuh nggak nol terus gitu. Ya udah kita belajar. Waktu itu sih sempat ya kalau di musik sampai kursus online. Terus sempat juga sampai sekarang sebetulnya ada usaha baru itu namanya transkripsi partitur musik. Jadi bikinin kayak gitu permintaan dari teman-teman juga gitu. Oke, nah mungkin kita ngomongin ada dua sisi yang menarik nih, dari segi musik dan juga dari segi keuangan gitu ya. Mungkin orang banyak yang penasaran gitu, dari mengelola bisnis gitu ya, atau Koko punya sekolah sendiri kan ya? Iya, betul. Itu tuh keran pemasukannya bisa seperti apa sih? Gitu. Mungkin banyak penasaran nih, kalau musisi gimana sih pendapatannya? Kalau musisi kan yang kita bisa lakukan main ya, jadi musisi, jadi aktif gitu, kita main baru dapat duit. Cuma kan itu musiman, kalau kita dipanggil ya baru dapat, kalau enggak ya enggak gitu. Kalau kursus atau sekolah lebih stabil karena dia tiap bulan ada pemasukan ya. Walaupun itu juga tetap dibilang stabil, nggak stabil banget. Maksudnya nggak stabil banget karena ada muridnya banyak. Kalau musim liburan kayak gini menurun pasti ya karena anak-anak pada liburan gitu kan. Kalau dari musik dua itu, selain itu bisa juga jadi arranger. Kalau memang dibutuhkan ya jadi arranger atau bikin musik kayak gitu. Kalau di musik ya. Kalau di keuangan karena udah investasi ya puji Tuhan bisa dapat passive income juga. Oke, nah di masing-masing nih kalau menjadi musisi gitu ya. Itu hitnya pernah berapa sih kok paling gede? Mungkin dalam sebulan gitu. Kalau angka sih masih sekitaran 2 digit ya kebetulan ya. 2 digit lah ya, tercapai kalau dari musisi. Iya, sudah puji Tuhan ya, sudah tercapai gitu. Oke, nah kita ngomongin soal saham sendiri. Nah, Koko kan udah sharing dari tahun 2020. Ada nggak sih impact yang berbeda Koko rasakan sebelum dan sesudah membagikan pengalaman di social media? Kalau waktu membagikan, jadi awal-awalnya kan karena sharing untuk diri sendiri nih. Pertamanya nggak expect apa-apa gitu. Memang cuma ya udah kita mau berbagi aja. Bahkan mungkin nggak expect jadi content creator ya? Betul, pada awalnya? sama sekali nggak. Jadi waktu itu mulai rame gitu ya, mulai banyak yang DM waktu itu. Sehari itu bisa puluhan ratusan gitu. Cerita, wah, banyak banget. Cerita tentang masalahnya mereka masing-masing. Ini pada zaman 2020 nih kok? Iya, 2020, 21, 22 sekitar itu ya. Mereka cerita masalah mereka masing-masing gitu. Dari yang mulai punya hutang, dari yang mulai gimana mereka kena PHK, dan gimana investasi yang bagus, apa segala macam lah. Itu pertanyaannya kurang lebih sama tiap hari kayak gitu. Nah, karena daripada jawabin satu-satu, akhirnya kita coba sharing aja langsung. Jadi dibuat konten gitu ya. Pertanyaannya satu, jawabannya untuk banyak orang.
Nah, waktu itu seperti itu kalau di kontennya. Ada sesuatu atau satu momen yang mungkin life changing sebagai content creator bagi Ko Cece? Banyak yang berterima kasih sih ya. Kalau itu suatu penghargaan yang aku bilang nggak aku dapat di dunia musik sih. Ya kalau di dunia musik kan kita main tepuk tangan selesai gitu ya. Tapi kalau di keuangan ada orang terima kasih hidupnya berubah. Hanya dengan yang menurut kita itu misalnya contoh, kok gimana sih ngatur duit? Ya udah kamu punya pemasukan kamu sisihkan gitu. Sesederhana itu sebenarnya. Tapi bagi mereka itu mengubah hidup mereka gitu. Sampai berterima kasih dia bilang gara-gara caranya dari Koko gitu. Jadi bisa hidupnya berubah. Sekarang udah bisa nabung, bahkan udah ada yang bisa punya rumah sendiri, ada yang bisa terkumpul sekian ratus juta sendiri gitu ya. Gitu. Oke, berarti selain memberi nasihat, Koko kan juga pelaku gitu ya di keuangan sendiri. Sampai akhirnya Koko ngambil sertifikasi juga ya? Oh ya, itu di 2021 ambil sertifikasi namanya KWP, jadi Qualified Wealth Planner. Tujuannya selain untuk menambah ilmuku sendiri, juga lebih legal gitu ya. Jadi nggak asal sharing ya, Ko ya? Kita sharing-sharingnya nggak cuma sekedar asal pengalaman kan takutnya salah nih. Nah dengan ilmu itu jadi lebih pasti. Oh yang bener tuh kayak gini alurnya kayak gitu di keuangan. Oke, nah mungkin sebagai KWP ya, Ko ya? Ada nggak sih hal-hal yang mungkin banyak orang miss dalam wealth planning sampai akhirnya jadinya ya keuangannya nggak bagus gitu? Ya kebanyakan sih yang pertama income-nya nggak cukup. Itu yang paling pertama ya. Biasanya gaya hidupnya lebih tinggi daripada income-nya. Besar pasak. Ya itu yang paling umum tuh. Terus kedua, kalaupun sudah cukup nih, tapi terlalu buru-buru kayak misalnya nyicil rumah, nyicil mobil. Jadi merasa oh gajiku naik nih bulan depan langsung nyicil rumah, langsung ganti mobil. Itu juga sering terjadi. Terjadi di kota-kota besar dan kecil ya? Ya semua sama ya. Ternyata terus akhirnya terbelit hutang kayak gitu. Terus atau misalnya baik-baik aja nih keuangannya, tapi investasinya salah tempat. Ikutin yang hype kayak waktu tahun-tahun lalu ya, banyak investasi bodong. Nah itu banyak yang ikutan juga kayak gitu. Padahal mereka alurnya udah bener nih, niatnya mau investasi. Tapi karena nggak mendalami lebih, jadinya cuma ikut-ikutan, akhirnya malah kejeblos kayak gitu. Jadi banyak stepnya sebenarnya kok ya? Banyak, betul. Oke, nah kita cerita mengenai keuangannya, Koko keuangan sendiri. Kenapa akhirnya jatuh cinta di saham kok? Ya kalau di saham itu kan kita bisa dapat dua ya peluang keuntungannya gitu. Pertama capital gain, kalau kita beli saham di harga yang lebih murah, terus kita jual di harga yang lebih tinggi, akhirnya dapat cuan tuh dari situ. Kedua, dividen. Dividen itu secara pasif. Kita beli sahamnya, terus kita simpen, nanti dia ada kasih keuntungan perusahaan tiap tahun. Nah, kalau dari dua itu, aku lebih senang di dividen. Karena tanpa harus memperhatikan harga. Ketika harganya murah atau diskon, beli lebih banyak. Ya udah nikmatin panennya tahun depan, kayak gitu. Oke, berarti Koko nih investor nih ya? Ya, investor. Lebih ke investor ya daripada trader. Tapi pernah menjadi agresif nggak kok? Awal-awal ya, waktu awal-awal. Waktu itu kan nyobain nih segala macam instrumen tuh. Nyobain semua termasuk saham. Nyobain trading juga, sempat ikut grup-grup berbayar tuh kan banyak ya, awal-awal ya sebagai pemula. Ikutin ini, wah cuan, tapi kapan jualnya nggak tahu gitu. Seringnya tahu belinya, tapi nggak tahu kapan jualnya. Akhirnya apa ya, rugi juga akhirnya gitu kan. Karena kan mereka berbondong-bondong jual, harganya amblos gitu kan. Ya udah, karena pusing, mengganggu pekerjaan utama kan waktu itu ya. Masih sebagai musisi? Iya, karena sebagai musisi, wah bingung nih, besok mau manggung tapi ngeliatin harganya malah, nah, kayak gitu-gitu. Akhirnya udahlah, taruh aja. Sampai sekarang ya malah lebih tenang. Jadi kita mau kerja juga fokus, bahkan bisa nikmati hasil pasifnya dari dividen tadi. Oke, luar biasa. Hasil pasif dari dividen, menarik nih. Dan tadi Koko juga sempat mention suka traveling. Ya. Ya Kok ya. Dari hasil dividen, apa sih hasil terbesar yang sudah Koko alami? Salah satu passionku itu kan traveling ya, sama istri gitu. Jadi puji Tuhan sudah bisa menikmati sebagian hasilnya untuk traveling tadi. Nah terus juga selain itu ya juga untuk kehidupan sehari-hari juga bisa gitu. Untuk traveling karena aku suka sama istri berpetualang gitu. Kebetulan ya puji Tuhan sampai hari ini udah ke 20 negara dari hasil dividen. Dari hasil dividen aja? Ya. Udah 20 negara? Iya. Yang paling jauh kemana kok? Paling jauh Eropa. Kemarin? Iya, baru balik bulan Mei kemarin. Oke, berapa lama kok? 1 bulan kemarin. Luar biasa. Jadi bisa ya jalan-jalan dari dividen saham? Ya, tapi ini kan kesannya kayak tersier ya. Maksudnya jadi teman-teman mendengar ini jangan terus mengasumsikan, wah aku boleh foya-foya gitu ya. Ya nggak gitu juga, tetap di budget. Itu hanya sebagian, nggak berarti kita dapat dividen terus semuanya dipakai. Akhirnya nggak gitu juga ya. Di budget, tetap dikombinasi dengan active income kan masih kerja juga tuh. Jadi dividennya tetap disimpan sebagian lagi untuk nambah pohon asetnya. Wah ini luar biasa nih, kalau dari sebagian dividen aja udah bisa keliling Eropa 1 bulan nih kok ya. Wah berarti nabungnya udah berapa lama nih kok dari 2015 itu ya? Ya, aku terbiasa sejak zaman SMA itu nabung, bukan nabung saham,
habit nabungnya dulu itu 50% dari income. Wih, besar banget. Minimal. Ya, itu karena udah terbiasa. Akhirnya kalau nggak itu tuh merasa berdosa malahan. Kalau nggak 50% ya. Jadi gimana caranya supaya lebih banyak membesarkan income-nya kan? Kalau misalnya kita income 5 juta, 50% 2,5 juta nih. Gimana kalau mau 10 juta? Berarti income-nya harus 20 juta. Nah, itu yang aku kejar. Kayak gitu. Oke, sampai sekarang rasio 50-50 itu masih diterapin kok? Puji Tuhan udah bisa lebih tinggi sih. Sekarang 80 kurang lebih. 20% dong buat hari-hari kok. Yes. Tapi dari dividen selain buat traveling tadi bisa buat biayain hari-hari juga? Bisa sih, cuma sebagian ya kalau untuk keperluan tertentu aja. Tapi kalau untuk yang sehari-hari masih pakai aktif aja. Mainly dari active income. Ya. Wow. Butuh berapa tahun akhirnya sampai bisa 80-20 itu kok? Ya kurang lebih dari 2017 kalau intensnya ya. Karena kan Intensnya. mulai coba-coba tuh 2015. 17 sudah mulai settle, maksudnya udah mulai udah deh aku jadi investor aja. Udah mulai dari situ nabung gitu. Jadi nggak terlalu mempedulikan berisiknya di luar sana yang bilang oh saham ini ntar mau bangkrut segala macam gitu. Ya udah nabung dan terbukti kok sampai sekarang baik-baik aja saham. Wah luar biasa, 80-20 loh itu gede banget rasionya. Oh kok berarti penganut frugal living juga? Bisa dibilang begitu. Oke, nah bedanya nih kalau frugal sama pelit nih kok, mungkin boleh di-share nih ke sahabat beraset. Ini juga pertanyaan yang sering muncul. Kalau pelit itu kan kita butuh tapi nggak mau keluar duit. Misalnya nih ya kita butuh makan gitu ya, tapi karena kita pelit, udahlah makannya sehari sekali aja. Akhirnya mempengaruhi kesehatan gitu kan, atau mempengaruhi hal-hal lain, misalnya moodnya jadi emosian gitu kan karena lapar gitu kan. Nah tapi kalau kita frugal itu kan kita tetap makan, tapi secukupnya. Maksudnya makan tuh nggak harus yang ke misalnya ke brand-brand yang di mall gitu kan. Kita bawa bekal dari rumah misalnya. Kalau minum air putih bawa botol sendiri misalnya, daripada harus yang beli yang maksudnya harganya lumayan gitu kan. Berarti gitu. spend-nya wisely ya kok ya? Bukan berarti nggak spend sama sekali. Betul, tetap spend, tapi yang berkualitas dan sesuai kebutuhan kita aja. Ya sesekali boleh kita nikmatin, misalnya untuk makan enak gitu ya, sesekali aja. Tapi sisanya karena kan kalau aku pribadi kan karena lebih suka traveling ya, jadi budgetnya dikesanain gitu. Daripada sekarang makan-makan terus tiap hari, nanti nggak bisa jalan-jalan gitu. Kalau aku lebih ke sana sih. Oke, nah mungkin sahabat Paraset juga pengen tahu nih cara bisa traveling ke 20 negara dari dividen. Koko Cece sendiri screening saham dan memilih saham-sahamnya tuh seperti apa sih? Oke, awalnya sih lebih umum ya, jadi kayak rasio-rasio kayak PBV, kayak PER, dividend yield kayak gitu-gitu. Cuma akhirnya kan lebih ke IPS kayak keuntungan perusahaannya itu meningkat nggak sih tiap tahun gitu. Kalau itu meningkat meskipun, kan kalau harga nggak bisa kita kontrol ya, itu kan tergantung jual beli setiap hari gitu. Ketika IPS-nya dia tetap naik, tetap profit, dividen juga lancar tiap tahun, ya udah nabung aja di situ gitu. Sederhana itu. Dan ya otomatis pasti harus brandnya juga yang jelas ya. Jangan yang maksudnya baru IPO nggak jelas, walaupun dia mungkin secara kelihatannya menarik, tapi kan kita butuh antisipasi kayak wait and see dulu. Tapi kalau yang udah jelas ya udah, kalau udah kita tahu dan sudah dapat keuntungan dari situ, kenapa harus ditinggalin gitu? Dipupuk aja terus. Baik, tadi kan Koko juga sempat mention untuk trading nggak tahu nih jualnya di mana. Nah, dengan analisis fundamental, apakah Ko Cece juga jadi lebih aware untuk target price di mana sehingga ya akhirnya bisa dapat dua ya? Kalau aku dari lebih return dan dividen. Kebetulan percaya dengan kombinasi ya. Jadi fundamental untuk pilih sahamnya apa, kapan belinya itu juga melihat teknikal. Lebih ke kapan beli ya gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang udah disupport nih atau misalnya ternyata dia mantul gitu ya udah nambah di situ. Tapi kalau ternyata jebol ya tungguin dulu aja sampai dia diem dulu gitu. Jadi nggak terlalu panik kan kayak yang wah hari ini gimana gitu, lebih santai sih kalau sekarang. Oke. Selain kapan belinya nih, mungkin sahabat Miraset juga perlu tahu kapan jualnya. Nah ini kan banyak yang susah ngambil keputusan ya Kok ya. Nah Koko sendiri gimana nih ambil keputusannya? Oke, kalau aku kebetulan nggak terlalu ituin sama teknikal ya, walaupun secara teknikal ketika dia misalnya ke resisten terus ternyata nggak berhasil tembus, itu kan kemungkinan dia turun lagi ya. Itu kalau memang kalau mau dinikmati ya dijual gitu. Tapi selama kita nggak butuh banget ya udah nggak usah dijual. Tapi kalau misalnya ternyata kita butuh duit ya nggak usah pedulikan di mana posisi dia sekarang ya. Ya udah memang jual aja. Toh kita sudah dapat keuntungan sejak lama gitu, dari dividen juga kan. Baik, jadi memang Koko ini prinsipnya yang hold aja gitu ya? Jarang banget jual beli. Lebih sering belinya daripada jualnya. Ada nggak sih saham yang pernah Koko jual habis? Pasti ada sih, pernah kalau misalnya sahamnya sekiranya sudah tidak sesuai prediksi gitu ya, itu ada juga kalau yang seperti itu. Baik, jadi berapa lama sekali nih kok sering review porto atau saham-saham yang pengen diincar? Biasanya kuartal ya paling mudah ya, karena kan kuartal dia pasti ada informasi dari laporan keuangan tuh.
kira-kira sahamnya ini perusahaannya meningkat atau menurun gitu. Biasanya kita review aja sekilas gitu. Nah, mungkin banyak sahabat Paraset sebagai investor gitu di luar sana penasaran dengan ada nggak sih formula khusus selain kita lihat ya rasio keuangan, kemudian kinerja kuartalan, ada nggak sih kok di samping itu yang bisa dijadikan faktor penentu untuk kita beli atau jual saham? Itu kan tadi fundamental lebih ke sebagai keputusan kita mau pilih saham yang mana ya. Itu udah basic lah, pasti Betul. pilihnya di situ. Nah, kalau akhirnya mau pilih yang mana, kalau memang teman-teman tahu banget misalnya teman-teman kerja di perusahaan itu dan tahu dalemannya benar-benar gitu ya, tahu ownernya seperti apa, yang tidak diketahui publik, itu bisa jadi gitu, bisa juga jadi alasan. Misalnya ternyata mereka mau ngadain apa nih, ada ekspansi kemana, tapi publik belum tahu. Sebagai orang dalam kan tahu duluan tuh. Nah, itu juga silakan aja, bisa-bisa aja. Tapi kalau di luar itu sih aku jarang sih ya kalau yang itu, lebih ke fundamental tadi. Oke, dan itu berhasil gitu ya untuk Koko sendiri? Ya, puji Tuhannya untuk sekarang baik-baik aja, nyaman aja sih. Oke, jadi mungkin special note-nya ya mungkin riset lebih dalam aja. Ya, betul. Itu ya terhadap emiten-emiten tersebut. Baik. Oke, Ko Cece, menariknya adalah biasanya orang investasi itu kan untuk tujuan finansial tertentu. Ko Cece sendiri punya nggak tujuan finansial itu? Ya, kalau tujuan, puji Tuhan sekarang tinggal dana pensiun. Cuma karena aku tadi passionnya di traveling ya, kalau pensiun pun pengennya jalan-jalan gitu. Jadi ya yang penting udah bisa mengcover itu aja udah, buat aku udah memuaskan sih, gitu aja. Jadi nggak yang muluk-muluk pensiun harus punya mansion, punya villa gitu, nggak yang gitu. Lebih ke yang aku sekarang bisa di sini, bisa di sana, bebas, itu udah sebuah pencapaian yang luar biasa. Itu definisi freedom kali ya untuk seorang Ko Cece gitu ya. Oke, nah menariknya juga mengenai financial freedom, Koko sempat nulis ya tentang ini? Jadi aku bikin buku, judulnya itu OTW, Financial Freedom. Jadi gimana sih perjalanannya supaya bisa financial freedom. Walaupun sekarang pun aku masih OTW ya. Jadi nulis itu sebenarnya untuk mengingatkan diri sendiri supaya itu loh tujuan kamu di sana. Yuk menuju perjalanan sana. Jadi itu kayak ngerangkum konten-konten yang pernah aku publish, dirangkum menjadi satu dalam bentuk buku. Urutannya itu fondasi gitu. Fondasi keuangan untuk mencapai financial freedom. Oke, nah mengenai financial freedom, sebetulnya ini tuh achievable gak sih kok untuk semua orang? Kalau memang kita mau pasti bisa sih. Karena kan ada angkanya ya, ada angka yang jelas. Walaupun setiap orang punya kondisi yang beda-beda, dengan kesulitan yang beda-beda juga. Tapi kalau memang mau diusahakan, itu pasti bisa. Karena kan financial freedom itu artinya bukan yang harus punya duit sekian M gitu ya. Lebih ke yang dia bisa mengcover biaya hidup sehari-hari tanpa bekerja. Jadi kalau memang kita gaya hidupnya sederhana, misalnya pengeluaran kita sebulan cuma 2 juta misalnya gitu ya. Selama kita bisa cover angkanya dan bisa dapat passive income 2 juta tiap bulan udah selesai sebenarnya. Gitu kan sebetulnya sederhana ya, tinggal kitanya mau apa enggak gitu. Oke, nah Ko Cece punya tips nggak untuk sahabat Paraset di luar sana yang juga nih pengen OTW financial freedom? Oke, jadi kan ada 3 hal ya kalau kita dalam keuangan. Pertama income. Jadi pastikan kita punya income nggak cuma dari satu keran aja. Supaya kita bisa cover biaya hidup kita minimal. Dan juga bisa investasi akhirnya. Dan bisa bangun fondasi keuangan yang kuat. Terus kelola keuangan kita dengan baik. Maksudnya belajar keuangan harus invest kemana. Harus kita kelola di mana. Misalnya beli proteksi yang seperti apa. Punya dana darurat berapa gitu ya. Dan terakhir investasi untuk menjaga aset kita tetap bertumbuh. Gitu. Oke, kok aku punya satu pertanyaan terakhir. Sebelum nanti kita masuk ke segmen games ya. Apa definisi sukses untuk Ko Cece? Ya oke, kalau buat aku sukses itu ketika aku bisa bebas memilih tanpa harus tergantung orang lain ya. Jadi mandiri. Itu pertama maksudnya bebas itu aku bisa misalnya mau ngapain nih, mau kerja apa, jalan. Mau jalan-jalan kemana juga jalan, karena duitnya ada ya, waktunya juga ada. Badannya juga sehat. Yang kedua aku bisa memberi manfaat buat teman-teman di sekitar. Ya, karena kita sebagai manusia kalau nggak punya manfaat untuk sekitar juga kan pasti nggak ada rasa yang lebih ya dibanding yang lain gitu. Apa bedanya sama yang lain? Intinya seperti itu. Oke, nice one. Thank you Ko Cece. Kita mau masuk ke segmen games ya Pak ya? Siap. Tebak judul lagu dari gambar. Oke. Ini yang pertama. Tiga, 2, 1, silakan Ko Cece. Oke, Brenda. Ya, betul. Oke, berikutnya. Tiga, 2, 1. Sekarang Ko Cece. Oke, Brenda. Betul. Oke, berikutnya.
3, 2, 1. Silakan Mbak Cici. Silakan Brenda. Oh, bukan ya? Ya betul. Salah. Dan ini pertanyaan terakhir. Nah, itu apa sih? 3, Berapa sih? 2, 1. Silakan. Oke. Ya, aku menyerah. Ya. Coach Cece, thank you so much buat waktunya hari ini. Ya, sama-sama. Thank you kembali. Sahabat Wiraset, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Coach Cece atau Christian Chandra. Kalau kamu suka sama episode ini, jangan lupa di like, comment, dan share, dan juga subscribe ke YouTube channel kita. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Bye-bye!